Ya, selamat siang sahabat langganan 7. Kali ini kita akan review kembali motor yang kemarin ya, ZX25R. Kita sedang berada di perpustakaannya STAIS ya. Nah, ini kita STAIS lagi menerima pendaftaran mahasiswa baru. Begitu nanti ada kita tulis link pendaftarannya di kolom deskripsi, karena sekarang kita memakai sistem online semua, jadi nggak perlu ke kampus, sudah bisa daftar dari rumah begitu ya. Langsung aja ya. Kalau saya itu dari dulu ya hobinya itu motor kan begitu. Nah, dulu waktu saya SMP itu saya punya motor Blitz. Blitz itu dulu itu warna hijau, zamannya dibikin ceper begitu kan. Nah, seterusnya waktu SMA itu saya punya motor Peace Air. Nah, itu zaman-zamannya suka ngebut-ngebutan, sahabat-sahabat ya, suka ngebut-ngebutan. Jadi dibelikan Peace Air, bahkan stangnya ini, stang Peace Air itu sampai dipotong gitu, sampai racing look, sama kita punya knalpot itu sampai 3 gitu. Terus pada saat itu SMA, kuliah di Sangatta ini, terus dibelikan lagi sama orang tua itu CBR Thailand ya, yang memang buku-bukunya aja dari Thailand begitu, yang masih karbu CBR-nya. Itu jadi zaman kuliah sampai nikah pakai itu. Nah, berselang nikah, akhirnya ada keinginan lanjut S2. Lanjut S2 itu pakai motor Jupiter Z burung hantu warna hijau begitu. Itu pun beli dari Acil ya, dari adiknya Abah dibeli. Dari 2018 itu bolak-balik 1 tahun Samarinda, karena perkuliahan itu di Samarinda. Di weekend itu kami harus bolak-balik setiap minggu, jadi pakai Jupiter 1 tahun. Nah, di 2019 itu alhamdulillah ada rezeki ya, upgrade lagi ke 2 silinder, yaitu Ninja yang terakhir kemarin warna merah hitam, Ninja 2018 ya, all new 2018, 2 silinder cc 2,5 begitu. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman. Ini kan ini motor ZX ini harganya 120 juta lebih. Worth it enggak sih dengan harga segitu itu kita beli sebuah motor? Kan kalau harga 120 juta lebih itu kalau dibelikan mobil sudah dapat begitu. Nah, begini, alhamdulillah istri dan orang tua itu dukung gitu ya. Jadi saya kalau tiap apa-apa, kalau istri dan orang tua dukung itu insya Allah kabul gitu loh. Nah, nego istri dan orang tua dukung, alhamdulillah sudah punya begini kan begitu. Jadi namanya hobi orang itu beda-beda ya. Ada orang tuh hobinya di fashion, di pakaian, di outfit. Mereka tuh selalu beli yang branded kadang. Ada juga itu orang itu hobinya yang di ini, di hobi sepak bola misalnya. Di sepak bola nanti pakai sepatu itu pasti yang bermerek, yang bagus. Nah, kalau orang yang nggak hobi di sepak bola kan mau main futsal misalnya, ya dia beli sepatu paling harga murah ya, harga 50 ribuan pun sudah dapat. Nah, kalau yang orang hobinya benar-benar di futsal, pasti dia pakai sepatu yang branded dan ori begitu. Harganya ya di atas 1 juta sampai 2 jutaan kan begitu biasanya. Nah, terus juga ada juga orang itu yang hobinya itu bisa juga dia itu mancing hobinya. Mancing, dia pakai reel yang bagus, pakai joran yang bagus begitu. Nah, ada juga orang itu hobinya otomotif begitu kan, hobi otomotif. Halo sahabat Andre. Nah, ada juga orang itu hobinya otomotif. Nah, aku termasuk di hobinya otomotif itu. Ya kan, kayak tadi ku ceritakan, dari dulu memang suka hobi motor ya, sampai dari motor biasa, terus motor buat balapan liar, sempat juga balapan liar pakai Fish Air itu, dan sekarang ya naik anu lah, naik apa ya, bukan naik tingkat ya,
dari 1 silinder naik 2 silinder, alhamdulillah sekarang punya yang 4 silinder. Tapi mudah-mudahan jangan sampai hobi ini masih motorsport loh ya, jangan sampai nanti hobinya apa, mobil sport, repot nanti minta Lamborghini dan Ferrari, itu ribet nanti izinnya segala macam. Kita kembali ke motor kita ya. Nah sahabat semua, kita kembali ke motor kita. Worth it enggak sih dengan harga 120 juta lebih itu kita beli motor ZX25R ini. Nah ini tadi mohon maaf kotor ya, soalnya di tengah jalan tadi hujan, dan memang di rumah di depan toko itu motor ini dipajang depan doang, pastinya debu. Karena saya kalau orangnya kalau punya barang ya pesan buat diri saya dan buat kawan-kawan semua, kalau punya barang sesuatu itu ya cukup taruh di tangan aja, jangan sampai taruh di hati, karena kalau taruh di hati nanti anak, istri, orang tua akan terlupakan. Tetap keluarga yang nomor satu. Jadi kalau punya barang begini misalnya ya taruh di tangan aja, nggak usah sampai masuk hati, kan begitu. Kok dapat apa aja sih kita 120 juta dari motor ini ya? Yang pertama kalau kita berbicara silinder, nah ini dia pakai 4 silinder ya, kelas 250 pertama 4 silinder yang sekarang ini loh ya, yang baru pabrikan Kawasaki yang ngeluarkan. Kalau kayak Honda, Yamaha belum ada 250-nya, masih 2 silinder semua ya. Jadi bahkan mobil Ayla pun hanya 3 silinder begitu kalau nggak salah sih ya. Nah ini sudah 4 silinder, itu yang pertama. Selanjutnya di motor ini, di ZX25R ini, dia mempunyai beberapa fitur ya, beberapa fitur teknologi yang dikeluarkan oleh Kawasaki. Nah, fitur yang ada di sini yang pertama adalah motor ini sudah makai 2 power mode ya. Ini coba kita on kan. Ini ya. Kelihatan enggak teman-teman? Ini kita on kan di sini. Nah, dia ada 2 power yang digunakan, yaitu nah ini indikator powernya ya. Dia ada 2 power. Yang pertama itu full power, full mode, sama yang kedua low mode. Nah, jadi teknologi ini ada ya disesuaikan. Jadi misalnya teman-teman nggak pengen power yang full, kita bisa pakai mode yang low. Gimana cara gantinya? Di sini ada tombol ya nih. Tombol select ini tinggal dipencet. Ya, pencet sekali. Nah, itu dia kedap-kedip. Kalau pakai low mode, tinggal dipencet yang di bawah ya. Coba kita pencet yang di bawah. Nah, dia akan indikatornya L, itu artinya low mode. Nah begitu teman-teman. Jadi misalnya dia kalau kita pakai full mode itu dia akan menggunakan 100% tenaga yang ada di motor ini. Nah, kalau dia pakai low mode, biasanya kekuatan motor itu hanya maksimal 65% aja keluarnya. Ya, tidak ada 2 pilihan, itu tergantung. Kalau mau pakai santai aja pakai low mode cukup ya, dan lebih hemat bahan bakar seperti itu. Nah, selanjutnya fitur apa aja nih? Yang kedua di sini ada namanya KTRC teman-teman ya, ini biar fokus. Nah, ini ada KTRC. KTRC itu apa? KTRC itu singkatan dari Kawasaki Traction Control. Ya, Kawasaki Traction Control. Apa itu Traction Control? Kalau bahasa mudahnya itu di motor ini ada sistem pengontrolan roda mesin ya. Jadi ini ada indikatornya juga nih. Ada 4 mode dia, 1, 2, 3 sama off. Jadi 1, 2, 3 sama off. Nah, semakin besar angka ini, semakin besar kontrol kontrol otomatis dari mode ini ya. Misalnya di 1 itu sedang. Nah, kalau dia di sini angka 3, kita setel di angka 3, maka semakin banyak besar kontrol otomatis dari sistem ini. Biasanya kalau 3 itu kalau orang mau pakai lagi cuaca hujan, nah itu bisa cocok dipakai ya. Jadi putaran gear itu kita saat tarik buka gas, dia nggak menyesuaikan ya dengan keadaan itu.
Nah, misalnya kalau kawan-kawan pengen ngetes motor power yang kencang, tentu ini harus di off kan ya. Dia kan 1, 2, 3 sampai off. Nah, gimana caranya? Sama. Ini di tombol select ini kita pencet sekali, kita pencet tap. Nah, itu akan tadi 2 power mode. Kita pencet sekali lagi. Nah, dia baru pindah ke KTRC. Sama kalau kita pencet yang di bawah di down sini. Nah, dia akan off ya, tuh. Off. Kalau kita pencet yang di atas, nah dia 1, 2 sampai 3. Begitu ya. Jelas ya kawan-kawan. Nanti nggak jelas tanya dia di kolom komentar. Nah, selanjutnya di motor ini dia ada fitur kaki es nih ya, sebelah ini. Kaki es itu apa? Motor ini sudah dilengkapi dengan Kawasaki Quick Shifter. Nah, kalau yang di versi ABS atau Special Edition, motor ini sudah dilengkapi dengan kaki es tadi. Sedangkan yang di versi standar warna hitam full itu, bedanya dia nggak pakai Quick Shifter. Tapi gampang aja kok sahabat semua ya. Kawasaki juga menyediakan, kalau yang versi standar tadi mau dipakaikan quick shifter, kalau nggak salah biaya alatnya itu 3 jutaan ya. Itu yang di Jakarta, nggak tahu kalau yang di sini bisa apa nggak kan begitu. Apa sih quick shifter itu bagi teman-teman yang belum tahu? Bahasa mudahnya itu quick shifter itu teknologi kalau kita mau perpindahan gigi itu kita nggak perlu menekan tuas kopling ini ya. Nah, jadi teknologi quick shifter ini digunakan di arena balap dari Moto3, Moto2 sampai MotoGP. Nah, jadi ini teknologi dari MotoGP sendiri. Kebayangkan ya kalau misalnya teman-teman lagi balapan gitu, kenceng-kencengan, kalau harus mencet kopling itu sudah terlambat 0, berapa detik kan begitu. Nah, jadi kalau teknologi quick shifter itu dia nggak perlu lagi pakai kopling saat pengoperan gigi ya, naik atau turun. Nah, hebatnya quick shifter dari Kawasaki ini, dia fungsinya up and down. Up and down itu maksudnya kalau dia masukkan gigi, itu tanpa quick shifter bisa. Bahkan pada saat pengoperan menurunkan gigi, itu pun quick shifternya berfungsi. Nah, ada beberapa quick shifter dari brand lain begitu, dia fungsinya hanya untuk memasukkan gigi aja. Pada saat penurunan gigi, oper ke belakang, dia harus tetap menekan kuas kopling. Nah, Kawasaki ini memang beda ya, dia jadi up and down. Nah, di sana lagi hebatnya lagi pada saat down gitu ya, nurunkan gigi, dia ada auto bleeper namanya. Auto bleeper itu dia ada semacam misalnya nih, biasanya kita menurunkan gigi itu ya naik gasnya. Nah, dia otomatis ngegas sendiri jadi kayak ada gas tambahan begitu ya. Jadi pada saat turun itu dia otomatis lembut sekali seperti itu. Nah, selanjutnya tetapi kalau quick shifter ini sendiri berfungsi dia kalau nggak salah di RPM 2500 ya, baru berfungsi quick shifternya. Nah, makanya kalau tetap dari start awal, dia tetap harus menggunakan gigi satu itu harus tetap menggunakan kopling sahabat-sahabat semua. Bukan berarti dari start langsung tanpa kopling langsung diinjak ya jumping dan bermasalah nanti dengan mesin. Nah, tetapi yang di sini quick shifternya itu bisa diatur ya. Nih kalau dia aktif, ini ada indikator kaki es ini nyala. Nah, ini bisa dinonaktifkan sahabat-sahabat semua ya. Tinggal dipencet mode select ini, select yang ini. Kita tekan beberapa detik. Nah, itu dia hilang kan? Itu dia hilang. Kita tekan kembali tombol select itu beberapa detik. Nah, dia akan muncul seperti itu. Ya. Jadi quick shifternya bisa diaktifkan dan tidak seperti itu kawan-kawan ya. Selanjutnya yang pasti kalau di versi SE Special Edition ZX25R ini dia sudah ABS nih. Ini kotor nih ABS-nya. ABS-nya tuh di sini. ABS itu kepanjangan apa? Anti-lock braking system. Fungsinya apa? ABS itu fungsinya kalau kita ngerem dadakan itu dia nggak langsung kunci. Biasanya kalau kita sering terjadi kecelakaan motor itu kan ngerem mendadak,
dia direm biasanya ini ngunci dia remnya, akhirnya keseret dan jatuh. Nah kalau misalnya ABS ini dia kita rem dadakan, dia bisa ngontrol gitu loh. Motor itu bisa dikontrol, nggak langsung ngunci gitu remnya. Terus ada yang bilang, ngapain pakai pakai ABS, kan di teknologi balap pun nggak pakai ABS. Iya, itu kan orang balapan. Kalau orang balapan itu namanya ada mereka ngerem itu kan pada saat titik terlambat atau lap braking kan, seperti itu. Wajar mereka pakainya di sirkuit. Lah kita pakainya di jalan umum, ya tetap perlu. ABS itu lebih safety ya, itu salah satu keunggulannya seperti itu. Nah, dia juga di ZX25R ini sudah memakai assist and slipper clutch ya. Ini koplingnya sangat ringan ya. Ini pakai kelingking aja narik nih. Nah, jadi enggak berat sama sekali pakai kelingking narik ya teman-teman ya. Nih, dan di sini sudah ada setelannya ya. Setelan apa ini? Nah, setelan mau tuas ini mau jauh apa dekat dengan tangan. Sama di kanan di tuas rem juga sudah ada begitu. Nah, apalagi yang ada di motor ini. Nah, di sini ada kalau sok depannya sudah upside down ya. Nih, sudah upside down. Terus di sini nih ada lubang ya, sahabat-sahabat semua ya. Nih, perhatikan. Ini plat, ini windshield. Nah, di sini ada lubang. Lubang ini bukan variasi ya. Itu ada namanya apa ini namanya tuh nih? Center air rem system. Nah, fungsinya apa? Sini kalau kita laju, ngebut, gitu kan butuh udara yang banyak untuk pembakaran. Nah, dia dialirkan lewat sini ya, sahabat-sahabat. Ini ada jaring-jaringnya di sini, cuma nggak kelihatan nih. Gelap nih. Nah, di sini. Jadi dia langsung masuk airnya sini membantu proses pembakaran itu. Nah, dan di dalam itu ada alatnya, dia berfungsi itu di atas 80 km per jam baru berfungsi. Namanya juga buat kalau ngebut ya, kalau dia lagi nggak ngebut aman aja begitu nggak berfungsi. Nah, ini kan selain bikin ganteng ya, tetap ada fungsi dari sistem di dalamnya seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Di sini, dia sudah pakai sasis ini ya. Nih, ini kotor ya, maaf sahabat-sahabat semua, tadi bekas hujan. Nah, di sini ya sudah pakai sasis banana ya. Nah, modelnya seperti ini lebih jelas. Ini sasis yang digunakan oleh kakaknya ZX636. Nah, sudah diadopsi ke motor ini nih, keren ya. Atau di motor-motor mogil lah dia. Begini, bengkok begini. Nah, ini sistemnya knalpotnya pakai sistem underbelly karena dia untuk dia pakai yang long itu ya. Ini untuk ngatasi lemot di tarikan bawah, makanya dia pakai underbelly kan begitu, karena dia cuma cc 250. Apalagi ya yang ada di motor ini? Yang terakhir. Nah, di sini ya. Di sini dia pakai kunci ini. Immobilizer ini nyala-nyala ya. Nah, kayak mobilnya nyala begitu, dia teknologi pengamanan ya. Pengamanan sama kayak mobil, jadi biar kuncinya dicabut, nah dia tetap nyala. Jadi untuk lebih safety kan dari Kawasaki. Nah, di sini juga ada frame slidernya ya. Ini bawaan ori Kawasaki. Tapi yang susahnya nanti kalau dia mau ganti knalpot, ngelepas header, ininya harus dicopot dulu guys, karena nyangkut sini ya. Beda dengan frame slider yang lain begitu. Mungkin itu dulu ya dari kita ya, buat sahabat langganan 7 semua. Mungkin nanti kawan-kawan bisa komen apa aja lagi yang harus kita review ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya buat sahabat semua, agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan semua video terbaru dari kita. Sampai jumpa sahabat semua.